malam Bapak Ibu Jemaat yang saat ini mengikuti ibadah kategorial. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang sudah menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab kami percaya bahwa Allah memelihara setiap kehidupan kami dan kita semua dikuatkan untuk terus percaya kepada-Nya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari bersama-sama dengan
saya katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara aku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah ini sampai pada saat ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapilah kami semua ya Tuhan, kuasailah kami, sehingga kami bisa menerima firman dengan benar, mengerti akan firman-Mu dengan benar, untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah kategorikal KKR. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih Allah memang tidak habis untuk diungkapkan. Kasih Allah itu begitu melimpah, begitu besar, begitu kaya, begitu dalam, juga begitu luas dan tinggi. Kasihnya itu tidak tertandingi dan tidak terukur nilainya, karena begitu luar biasa. Dan kasih Allah ini menyentuh di semua aspek kehidupan manusia. Dan siapapun pasti pernah mengalami, pernah menikmati kasih Allah ini. Tetapi meskipun demikian, tetap ada yang masih bertanya-tanya, apakah Allah mengasihiku? Bagaimana Dia mengasihiku? Kapan Allah mengasihiku? Kalau memang benar Allah itu kasih dan Allah itu mengasihiku, mengapa hidupku seperti ini? Kesehatanku seperti ini. Ekonomiku tidak begitu baik seperti saat ini. Kalau Allah mengasihiku, mengapa pekerjaanku tetap seperti ini? Usahaku tidak berjalan dengan baik. Dan lain-lainnya. Juga ada yang mengatakan, kalau memang Allah itu mengasihiku, mengapa kesulitan ini dan itu terjadi dalam kehidupanku? Pertanyaan ini telah begitu sering dimunculkan atau ditanyakan oleh tidak terhitung banyaknya orang. Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara pun pernah suatu kali mempertanyakan hal yang seperti ini. Nah, kenapa bisa begini? Mengapa masih banyak orang yang mempertanyakan kasih Allah? Kenapa orang masih belum mengerti tentang kasih Allah? Kenapa orang begitu banyak mempertanyakan kasih Allah? Karena manusia atau kita gagal dalam memahami kasih Allah yang begitu besar itu, ya. Manusia gagal dalam memahami Allah yang mengasihi itu, dan salah di dalam mengerti tentang kasih Allah. Manusia atau kita mengukur kasih Allah itu dengan berdasarkan selera kita masing-masing. Hanya mengukur melalui seleranya sendiri-sendiri. Padahal manusia atau dirinya hidup
di dalam dosa. Karena ketika manusia itu berdosa, maka dia akan memiliki kecenderungan mengukur kasih Allah dengan hal-hal yang bersifat fisikal, kuantitatif. Seperti kekayaan materi. Kalau kekayaannya materi terus meningkat, kasih Allah melimpah dalam kehidupannya. Ada juga yang mengukur berdasarkan kesehatan fisik, atau jabatan, atau kedudukan, atau kekuasaan, atau popularitas. Semuanya bisa dilihat dan bisa diukur. Tetapi ingat, semuanya itu adalah fana. Fana, tidak kekal. Itulah selera dunia. Itulah yang cenderung dipakai dunia untuk mengukur kasih Allah itu seperti apa. Padahal kasih yang dinyatakan Allah dan cara bagaimana dia menyatakan kasihnya sangat bertolak belakang dengan cara dunia memahaminya. Nah, seandainya saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih wujud kasih Allah kepada manusia? Apa wujudnya? Mungkin kita akan berkata begini, kasih Allah itu dinyatakan dengan pemeliharaannya terhadap manusia. Ketika Allah memberikan kehidupan, itulah bentuk kasih Allah. Ketika matahari dibiarkan bersinar menyinari dunia bumi ini, itu bentuk kasih Allah. Ketika udara, oksigen, air, makanan diberikan kepada manusia, itu adalah wujud kasih Allah. Tetapi saya katakan bahwa itu hanya bersifat umum. Mengapa? Sebab semuanya itu sudah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai fasilitas yang disediakan oleh Allah. Dan saat Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini, semuanya itu sudah diberikan. Kalau enggak, manusia bisa punah. Jadi, kasih Allah itu tidak hanya bersifat dan bertumpu pada sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa diukur atau yang bisa dilihat. Kasih Allah bersifat kekal dan sangat pribadi. Ditujukan kepada pribadi lepas pribadi. Tidak bisa diatasnamakan dan tidak bisa mengatasnamakan. Apakah kasih Allah itu? Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya? Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, kita bisa memperhatikan bagaimana Allah mengaruniakan kasih-Nya itu. Bagaimana Allah memberikan kasih-Nya itu melalui ketika Allah memberikan anaknya, putranya yang tunggal, mengaruniakannya untuk dunia ini, yakni ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Itu adalah bentuk kasih Allah kepada manusia. Tidak hanya ketika Allah mengaruniakan Yesus untuk manusia, tidak hanya itu adalah bentuk kasih Allah, tetapi kasih Allah itu juga kasih yang menyelamatkan. Inilah kasih yang menyelamatkan itu, yaitu ketika Allah memberikan putranya yang Ia kasihi untuk keselamatan manusia. Itu adalah kasih Allah. Tidak hanya kasih Allah, tetapi kasih Allah yang menyelamatkan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya.
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih Allah. Ini adalah kasih Allah yang sekaligus kasih yang menyelamatkan. Pertanyaannya, berapa besarkah kasih Allah akan dunia ini? Seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Seberapa besar kasih Allah akan manusia, akan kita? Kita tidak akan bisa melihat besarnya kasih Allah kalau kita tidak memahami dua hal. Apa itu? Ketika kita tidak memahami diri kita sendiri, maka sulit bagi kita untuk bisa mengukur besarnya kasih Allah. Jadi kasih Allah, besarnya kasih Allah, itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, kalau kita tidak memahami siapa diri kita yang menerima kasih Allah, lalu yang kedua, jika kita tidak memahami bagaimana itu kasih Allah, maka sulit bagi kita untuk bisa mengukur besarnya kasih Allah. Jika kita hanya memahami bagaimana kasih Allah itu, tetapi tidak memahami dengan benar keadaan dan keberadaan kita sebagai penerima kasih Allah, maka kasih Allah itu tidak akan kita anggap terlalu besar. Sebaliknya, jika kita hanya memahami siapa diri kita dan tidak memahami bagaimana besarnya kasih Allah, maka kita pun tetap tidak bisa memahami besarnya kasih Allah itu. Oleh sebab itu, kita mesti memahami terlebih dahulu siapa diri kita yang sudah menerima atau sebagai penerima kasih Allah. Setelah itu kita akan melihat betapa besar kasih Allah itu kepada manusia, kepada kita. Yang pertama kita lihat dulu, siapa sih diri kita? Siapa sih kita yang oleh Tuhan diberikan kasih-Nya itu? Siapa sih kita sebagai penerima kasih Allah itu? Coba perhatikan Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang pertama, ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang, saya ulang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita. Kita ini sebenarnya sudah mati dan sebenarnya harus menerima yang namanya hukuman. Kita harus binasa dan kita harus dihukum. Itu kita. Kita harus menyadari hal yang seperti ini. Kita dulunya sudah mati dan kita semua adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa harus binasa. Tapi lihat lagi firman Allah. Ketika firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa Tuhan mengasihi dunia sehingga Ia memberikan kasih-Nya yang begitu besar? Apakah Tuhan mengasihi dunia ini karena dunia ini indah? Karena dunia ini besar? Karena dunia ini menakjubkan? Karena dunia ini menyenangkan? No, tidak Bapak Ibu. Tentu saja bukan itu alasan Allah. Kenapa Allah mengasihi dunia dengan kasih-Nya yang besar. Surga jauh lebih indah. Surga jauh lebih menakjubkan. Surga jauh lebih menyenangkan. Kalau misalnya Tuhan menciptakan kembali tempat seperti dunia ini, Dia bisa menciptakan 100 kali lipat lebih indah, lebih besar, lebih menyenangkan dari dunia yang saat ini ada. Dari dunia yang saat ini sudah semakin rusak dan semakin
jahat semakin hancur. Demikian pun, apakah ketika Tuhan mengasihi kita, kita ini sangat baik? Kita ini tergolong orang yang sangat pandai? Apakah kita ini hebat? Apakah kita ini unggul? Apakah kita ini luar biasa? Tidak juga, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita unggul, bukan karena kita pandai, bukan karena kita istimewa. Karena kasih Allah tidak bergantung kepada objek yang Ia kasih. Kalau manusia mengasihi berdasarkan objeknya, tetapi Allah mengasihi kita bukan berdasarkan objeknya, tapi memang semata-mata karena Dia kasih dan Dia mengasihi. Saya punya ilustrasi seperti ini. Ada sepasang muda-mudi, ya, yang jatuh cinta. Yang cowok, yang laki-laki namanya Roni. Mohon maaf bila ada di antara yang menyaksikan firman ini disampaikan, ya, yang bernama Roni, mohon maaf, ini hanya ilustrasi belaka, ya. Yang cowok namanya Roni dan yang cewek adalah namanya Nikita. Nah, suatu kali Roni dan Nikita ini saling mengasihi, saling mencintai, gitu ya. Nah, suatu kali si Roni ini berkata kepada Nikita, "Nikita, I love you." Dengan mesranya, dengan anggunnya, "Nikita, aku mencintaimu. Nikita, aku mengasihimu." Nah, mungkin ketika Roni mengatakan ini, ya, mungkin ya, di dalam hatinya Roni berkata begini, "Nikita, aku mengasihimu karena engkau segalanya bagiku. Nikita, aku mengasihimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Gitu ya. Senyummu, Nikita, indah sekali. Ya, indah sekali. Matamu itu begitu indah, rambutmu harum. Segalanya tentangmu membuat aku terpesona, makanya aku mengasihimu. Atau kalau misalnya berlawanan, ya, misalnya Nikita ini tidak begitu cantik, ya, rambutnya tidak begitu baik, begitu ya, tidak begitu indah, tapi Roni mengatakan, "Nikita, I love you, aku mengasihimu." Mungkin yang dimaksud Roni begini, "Nikita, aku mengasihimu meskipun engkau tidak begitu cantik, aku mengasihimu. Meskipun nafasmu agak bau, Nikita. Nafasmu agak bau, aku tetap mengasihimu. Nafasmu seperti bawang putih berkilo-kilo, begitu ya. Aku tetap mengasihimu. Meskipun hidungmu tidak mancung keluar, tapi mancung ke dalam alias pesek, aku tetap mengasihimu. Rambutmu tidak indah, rambutmu berminyak, kamu juga sedikit cerewet, tetapi aku mengasihimu. Bisa begitu, betul? Bisa begitu. Nah, sekarang ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, ketika Allah mengasihi kita, apakah seperti yang pertama tadi? Ya, seperti Roni menyampaikan kepada Nikita, "Nikita, I love you, aku mengasihimu karena engkau cantik, rambutmu begitu indah, matamu begitu indah, engkau mempesona kehidupanku sepenuhnya." Apa begitu? Apakah Allah ketika mengasihi kita, Allah menyatakan begini, misalnya ini ya, "Salomo, aku mengasihimu karena tanpa kamu aku tidak bisa hidup." Apa begitu Allah? Tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin. "Salomo, aku mengasihimu karena kepribadianmu, kebaikanmu, kegagahanmu, kegantenganmu membuat aku tertawan, tertegun." Apa begitu? Ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Allah mempertimbangkan karena surga tidak akan menjadi begitu indah
Surga menjadi begitu membosankan tanpa kamu ada di sana. Apa begitu? Apa Allah berkata, aku mengasihimu, Salomo. Malaikat akan bersedih jika kamu tidak ada di surga. Surga tidak ramai tanpa kamu, Salomo. Apa begitu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang berdosa, kita ini jelek, kelakuan kita tidak bisa dibanggakan. Tetapi Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi. Ini yang harus kita tahu. Meskipun Allah berkata, aku mengasihimu, hai Salomo, bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya gagah, bukan karena kehidupan saya begitu membanggakan, tidak. Mungkin jika berbicara moral kita, moral manusia tidak bagus. Karena ada dosa, dan dosa itu menjijikkan di mata Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi. Tetapi Allah tetap mengasihi. Itu artinya kasih Allah itu kasih dalam bentuk anugerah. Kita tidak layak menerima kasih, tetapi Allah tetap memberikan kasih itu. Seperti itulah kasih Allah kepada kita. Kasih Allah berangkat dari karakternya sendiri, yaitu kasih. Tidak bergantung kepada keindahan atau keburukan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi memang dia adalah kasih, maka dia mengasihi. Nah, kembali ke Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia bukan disebabkan karena dunia ini sangat besar, sangat hebat, sangat baik. Tidak. Tetapi Allah begitu mengasihi meskipun dunia ini buruk, dunia ini jahat, dunia ini rusak, dunia ini yang harusnya terancam untuk dibinasakan. Sama halnya dengan kita. Ketika Allah mengasihi kita, karena kasihnya itu sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kasihnya Tuhan itu sendiri. Dan kasih yang diberikan oleh Tuhan tidak hanya kasih yang memang muncul sepenuhnya dari karakternya Allah yang adalah kasih, tetapi kasih itu sekaligus kasih yang menyelamatkan. Karena ketika Allah mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya. Dia memberikan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dunia justru menyiksa putranya yang Allah kasih itu. Dunia justru memukul, meludahi, menjambak, memahkotai dengan duri sampai menyalibkan. Itu dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 selanjutnya berkata begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya akan apa? Percaya akan kasih Allah, yakni percaya akan apa yang ia berikan, yaitu anaknya. Maka siapapun yang percaya kepada anaknya, orang itu akan beroleh hidup yang kekal. Orang itu akan menerima keselamatan. Nah, kata percaya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bahasa aslinya dituliskan dengan kata pisteuo. Pisteuo. Nah, pisteuo ini mengandung 3 hal. Banyak dunia yang merespon kalimat Yohanes 3 ayat 16 ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dunia kemudian mencemooh begini. Enak ya jadi orang Kristen itu ya. Percaya tok saja,
masuk surga. Iya, makanya. Kalau ada yang berkata begitu, saya akan berkata, makanya jadilah orang Kristen. Percaya kepada Yesus, percaya kepada anaknya yang diberikan, anaknya Allah yang diberikan untuk manusia. Tapi sebenarnya kata pisteo ini atau percaya dalam bahasa Indonesia memiliki 3 unsur. Pisteo ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, apa arti percaya ini? Percaya ini atau pisteo ini mengandung unsur keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Saya ulangi. Percaya atau pisteuo dalam bahasa Yunani dikatakan atau artinya keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Unsur yang kedua dari kata percaya atau pisteuo dalam bahasa Yunani. Pisteuo artinya yang pertama keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Yang kedua, pisteuo adalah kepercayaan yang penuh di dalam Yesus Kristus bahwa dialah yang mampu dan bersedia menuntun kita atau orang-orang yang percaya kepadanya hingga mencapai yang namanya keselamatan yang kekal dan masuk dalam persekutuannya dengan Allah. Pisteuo adalah yang kedua, artinya adalah kepercayaan penuh di dalam Kristus. Bahwa Kristus yang akan membawa, yang mampu dan bersedia membawa, menuntun kepada keselamatan, serta membawa manusia dalam persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, pisteuo atau percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya ini dalam bahasa Yunani pisteuo, arti yang ketiga adalah persekutuan di dalam Yesus yang persekutuan manusia di dalam Kristus yang menyangkal dirinya dan memiliki ketaatan kepada Kristus. Saya ulangi. Pisteuo makna yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah persekutuan di dalam menyangkal diri dan taat kepada Kristus di dalam kehidupannya. Itulah kasih Allah. Jadi kasih Allah tidak hanya menunjukkan kasih-Nya, tetapi kasih Allah itu sekaligus kasih yang menyelamatkan kita. Luar biasa, Bapak. Tetaplah ada di dalam kasih Allah dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dengan tetap percaya dan berkeyakinan hanya Yesus yang mampu dan yang bersedia menuntun kita kepada keselamatan untuk dipersekutukan dengan Allah. Puji Tuhan. Mari sama-sama renungkan firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih. Semakin kami memahami betapa kasih-Mu yang begitu besar, yang mulia, yang kudus, yang besar, yang agung, yang tidak terukur itu Tuhan, yang Kau arahkan, yang Kau tujukan untuk kami manusia yang berdosa. Sungguh mulia Tuhan kasih-Mu untuk kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman ini sehingga kami tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati juga GPPS serta cabang-cabangnya. Berkati Tuhan negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati provinsi kami Jawa Timur. Berkati kota kami Surabaya ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh menjadi kota, menjadi provinsi, menjadi negara dan bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.
yang mempersiapkan Tuhan, sehingga siaran ini bisa berjalan dengan baik. Berkati ya Tuhan, sehingga telinga-telinga banyak yang mendengar tentang kebenaran ini ya Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajah yang memberikanmu kasih karunia. Dia memancarkan wajahmu, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan perucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.